Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'amalan shalihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempermudah bagi kita dan memberikan taufik untuk kita dapat menyambung acara dan program kajian rutin yang diadakan di Masjid Al-Wardah ini. Semoga kajian kita berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya, di mana di pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas tafsir surat Al-Adiyat, Az-Zalzalah ya. Zalzalah. Kemudian kita masuk kepada surat Al-Bayyinah, yaitu surat yang ke-98 dari tertib Mushaf Al-Uthmani. Dan surat Az-Zalzalah ini termasuk dan tergolong dari surat yang panjang dari surat-surat Juz' Amma ya. Mirip dengan surat Al-Alaq. Surat Al-Bayyinah juga termasuk dari surat-surat Madaniyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Bayyinah artinya adalah bukti-bukti di mana sesuatu kebenaran itu bisa dikenal dengannya. Al-Bayyinah adalah bukti di mana suatu kebenaran itu bisa dikenal dengannya. Bahasa singkatnya ya bukti. Terkait dengan surat Al-Bayyinah ini ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad maupun yang lain, diriwayatkan Imam Bukhari juga, Imam Muslim rahmatullahi alaihim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu hari bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, atau menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ardahu. Lalu beliau berkata kepada Ubay, "Wahai Ubay, saya diperintah oleh Allah atau oleh Jibril alaihissalam untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini kepadamu." Untuk membacakan surat Al-Bayyinah ini kepadamu. Lalu kata beliau, "Apakah nama saya disebut ya Rasulullah SAW? Apakah nama saya itu disebut di dalam wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Anda, untuk Anda sampaikan kepada saya saat ini?" "Iya," kata Rasulullah SAW, "iya." Lalu beliau nangis karena merasa mendapatkan suatu mangkobah, suatu pujian, suatu fadilah, suatu keutamaan yang tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam memerintahkan perintah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada beliau Ubay bin Ka'ab sembari menyebut nama. Perintahkan Nabiku Muhammad untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, ini dia. Jadi kalau nama kita disebut di mana namanya, di Bogor aja atau di Jakarta, di suatu tempat yang masyhur, wah itu luar biasa. Nama kita tersebut, ya Allah tersebut,
lewat ranteks ada di televisi, itu sudah keplok-keplok di apa nih, di foto atau di video, habis itu jadi status. Lalu bagaimana dengan nama seorang sahabat Nabi yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dan keluasan ilmu syar'i, yang kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dan menjadikan beliau itu lebih utama dari sekian banyaknya sahabat dengan kelebihan dan keutamaan bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an. Dan beliau ini termasuk yang dijadikan imam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu di Masjid Nabawi saat beliau mengizinkan dan memerintahkan untuk adanya salat tarawih 23 rakaat, beliau dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Ubay bin Ka'ab kemudian ditanyai, ada riwayat tetapi riwayatnya lemah ya. Apakah kamu gembira dengan itu? Loh, bagaimana tidak? Wong Allah Subhanahu wa taala itu menyebut qul bi fadlillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, kepada Anda, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bergembira dengannya. Kalau Anda itu mau bergembira, Anda mau bangga, silahkan gembira dan bangga. Tapi dengan apa? Ya dengan kedua ini. Satu, fadlullah dan pemberian dan karunia-Nya Allah. Kedua, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini punya tafsiran yang lebih luas. Dan ilmu itu fadl, karunia, pemberian, dan tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada wahyu. Kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Itulah yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ubay bin Ka'ab. Maka beliau mengatakan, bagaimana kemudian saya tidak harus berbangga dan bergembira, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintah kita untuk kita itu berbangga dan bergembira dengan fadilah, keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam ayat tersebut. Dan saya diberi Al-Quranul Karim dan bahkan saya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibacakan kepada saya surat Al-Bayyinah. Suatu saat Rasulullah SAW juga pernah bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu ardahu, apa ayat yang teragung dan terbesar di dalam Al-Quranul Karim? Di 30 juz itu, apa ayat yang teragung dan yang terbesar? Jawab beliau, ayatul kursi. Dia menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhirnya. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya begini. Ya. Pok liyahnika hadzal ilm. Liyahnak hadzal ilm. Hendaknya kamu berbangga dan bergembira dengan ilmu ini, wahai Ubay. Wahai Ubay. Ilmu di mana menjadikan seorang hamba itu satu, tahu dan kenal kepada Tuhannya, tahu dan kenal kepada nabinya, tahu dan kenal kepada syariatnya dan ajaran agamanya, yang bisa menjadi jaminan bagi dia untuk dia itu bisa hidup sesuai dengan aturan. Inilah yang terjadi pada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu ardahu, salah seorang sahabat dari golongan Ansar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dan setiap mufassir menyebutkan tafsir surat Al-Bayyinah ini enggak mungkin melepaskan riwayat tersebut. Mesti menyebutkan riwayat itu. Kenapa? Populer, masyhur, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ashabus Sunan, Imam Tirmidzi, Abu Daud dan yang lain, ya. Rahmatullahi subhanahu wa taala alaihim jami'an. Baik. Surat ini panjang, tapi tafsirannya tidak terlalu panjang kelihatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi
wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir baik dari golongan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik secara umum. Orang kafir itu terbagi, orang musyrik itu semua orang kafir itu musyrik dan semua orang musyrik itu kafir. Ya, semua orang musyrik kafir. Namun Allah Subhanahu wa taala membagi orang musyrik itu menjadi dua dan orang kafir menjadi dua. Yang pertama ahlul kitab dan yang kedua orang musyrik secara umum. Ya. Ahlul kitab ini adalah orang-orang kafir yang mempunyai kitab-kitab suci samawi yang turun dari langit. Seperti yang paling terakhir yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Mereka mempunyai kitab suci samawi yaitu Injil. Kemudian Bani Israel yang kitab sucinya Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Daud alaihi salam. Kemudian Taurah orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi yang kitab suci mereka adalah Taurat diturunkan kepada Musa alaihi salam. Itu semuanya kitab suci samawi. Begitu juga dengan kitab-kitab suci yang lain dalam bentuk suhuf, sahifah-sahifah, lembaran-lembaran maupun dalam kitab suci dalam bentuk kitab suci yang utuh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul mereka. Namun orang-orang musyrik di atasnya Yahudi itu sudah mungkarit, sudah hilang. Sisanya yang ada cuma orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai detik ini. Ya mungkin ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali, sudah nggak terhitung lah, sangat minim sekali orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran kitab suci sebelum Injil maupun sebelum Taurat. Punya kitab suci tapi kemudian mereka tidak tersebut karena jumlahnya terlalu sedikit. Ya. Maka sebutan ahlul kitab hanya dibatasi kepada Yahudi dan Nasrani. Karena mereka orang yang paling dekat satu dan jumlahnya paling banyak dan bahkan lebih banyak daripada kaum muslimin umat Muhammad SAW, Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini orang-orang kafir dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik. Terus petunjuknya ayat ini di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, maka tidak ada seorang pun ahlul kitab ataupun musyrik kecuali hukumnya kafir. Kecuali semua mereka adalah orang-orang kafir. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, demi yang tanganku, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengarkan kedatanganku seorang pun dari Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang telah kudatangkan dengannya, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang telah aku datang dengannya, maksudnya Al-Quranul Karim, Islam ini, dia tidak percaya dengan Islam, kecuali pasti dia menjadi penghuni api neraka, kufur. Kecuali pasti dia menjadi penghuni api neraka. Nas loh, ini sabda Nabi Muhammad SAW dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih ini populer di antara ahlul ilmi. Semua, baik yang Yahudinya maupun yang Nasraninya, apalagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang tidak punya kitab suci samawi, kitab sucinya gawen dewe, buatan sendiri, produk akal mereka, produk otak mereka. Seperti ya kalau Talmud itu bukan kitab suci, ya. Seperti orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu, orang-orang apalagi, itu mereka tidak mempunyai kitab suci samawi, ya. Tidak mempunyai kitab suci samawi. Dan Majusi,
orang-orang Majusi. Tidak bersambung gitu ya. Meskipun sebagian orang menyebut bahwasanya Buddha itu bersambung ya. Buddha bersambung, nggak tahu kalau hidup. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Di ayat ini secara nas zahirnya jelas sekali menunjukkan setiap orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab maupun orang musyrik, itu hukumnya kufur. Munfakin, mereka tidak bakal lepas, tidak bakal meninggalkan ajaran agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Hingga datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Bayyinah itu keterangan yang jelas itu diterangkan oleh Allah pada ayat yang kedua. Tetapi sementara ulama mengatakan tidak, yang dimaksud dengan bayyinah itu kematian. Mereka tidak akan lepas dari kekufuran mereka. Jadi niatnya, maunya, ya, sengajanya mereka dalam kufur kepada Tuhannya, baik kufur asli maupun kufur yang berikutnya. Maksudnya kufur-kufur di tengah jalan itu. Baik kufur asli itu maksud saya dari kedua orang tuanya memang orang-orang musyrik, memang orang-orang kafir. Jadi anak keturunannya semuanya kafir dan musyrik, terus sampai di antara mereka ada yang mendapat hidayah. Atau dari golongan kaum muslimin, kemudian dia lepas dari jalur hidayah. Allah tidak berkenan memberikan kepadanya kemampuan untuk istiqomah dengan Islam, na'udzubillah min dzalik. Ya. Akhirnya menjadi musyrik, menjadi kafir, bergabung dengan mereka. Itu mereka tidak akan lepas dari kekufurannya sampai kedatangan al-bayyinah. Al-bayyinah tadi bukti-bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keterangan-keterangan jelas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian ulama menafsirkannya dengan kematian. Jadi asli tujuan kekufuran mereka itu inginnya langgeng istiqomah gitu ya dengan kekufurannya. Naudzubillah dari. Naudzubillah dari. Makanya kalau kita bertemu dengan mereka, kita berbicara tentang keislaman atau tentang agama, di awalnya mereka tidak akan mau untuk menerima diajakan untuk pindah agama dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Termasuk yang nggak mau beragama, ateis, ya. Nah, itu malah parah itu. Diajak berbicara tentang agama, kita malah dituduh sebagai orang yang nggak pandai, gitu. Orang yang tidak pandai. Jadi hanya mengikuti dongeng dan cerita dan tidak pandai untuk menggunakan akalnya berpikir kepada sesuatu agar supaya sampai kepada suatu hakikat, gitu ya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari golongan orang ahli kitab maupun musyrik tidak akan melepaskan agama mereka. Tafsiran yang kedua, hingga datang kepada mereka keterangan. Apa keterangannya? Rasulun minallah. Sampai datang kepada mereka keterangan, yaitu utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yatlu, di mana utusan itu membaca pada dirinya sendiri maupun mengajarkan kepada umatnya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yatlu artinya adalah mengikuti. Yatlu adalah mengikuti, membaca dan mengikuti petunjuk suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Lembaran-lembaran suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lahirnya Rasul di sini yang dimaksud wallahu alam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini adalah ayat Al-Qur'an dan diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik akan langgeng terus dengan kekufurannya. Orang-orang ahli kitab akan langgeng terus dengan kekufurannya sampai datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bukti kebenaran yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala, membongkar tentang kesesatan mereka dalam praktek beragama. Karena praktek beragama mereka itu sudah menyimpang dari ajaran yang benar.
praktek beragama mereka itu sudah keluar dari rel yang semestinya, yaitu wama tidaklah kami mengutus tidaklah ada suatu kaum kecuali kami telah mengutus padanya sosok utusan. Tugasnya adalah menyampaikan agar supaya mereka itu semua beribadah kepada Allah dan menjauhi bentuk-bentuk tauhid. Mentahqiq kepada mereka tauhid. Begitu juga di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala menyebut, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dalam kurung beribadah kepadaku saja. Hanya mengabdi dan beribadah kepadaku saja. Dan realnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang paling terakhir menyembah Allah dan menjadikan Isa alaihissalam sebagai cabangnya Allah lalu disembah, yaitu putranya Allah. Orang Yahudi sebelumnya menjadikan Uzair sebagai cabangnya Allah dan putranya Allah lalu juga disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Rusak praktek beragamanya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi praktek beragamanya orang-orang musyrik itu salah dan mereka akan tetap dalam kesalahan itu sampai datang Rasul yang menerangkan tentang kesalahan praktek beragama mereka dan Rasul yang menerangkan tentang agama yang lurus, agama yang benar. Lah beliau ini datang membawa lembaran-lembaran yang disucikan, fiha kutubun qayyimah. Dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu terdapat berita-berita, perintah-perintah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maksudnya terdapat ayat-ayat yang membimbing siapapun dari golongan jin dan manusia, dari makhluk-makhluk mukallaf ini kepada jalan yang lurus. Termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, termasuk Majusi, termasuk semua orang-orang musyrik, apapun juga background agama mereka. Kalau mereka itu mau peduli dengan Nabi Muhammad SAW dan membaca dan menerima dan mempelajari lembaran-lembaran suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, niscaya mereka akan mendapati dalam lembaran-lembaran itu tulisan-tulisan, maksudnya di situ Allahu a'lam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub, tertulis di dalam lembaran-lembaran itu menunjukkan kepada jalan yang benar. Kepada jalan yang benar. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengabarkan kepada kita, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Mereka ahlul kitab. Nah, ini lebih spesifik pembicaraannya, tidak lagi menyentuh orang-orang musyrik. Mereka ahlul kitab betul-betul tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran dan keterangan-keterangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perpecahannya itu dahsyat. Wah, sebetulnya perpecahan itu sudah terjadi di dalam tubuh mereka sendiri. Sebagaimana umat Muhammad SAW ini di dalamnya juga tubuhnya berpecah-pecah. Ya. Di dalamnya ada orang-orang yang sampai detik ini ya, sekarang sudah berjalan 1450-an tahun. Berpecah belah dalam memahami firman-firman Allah, berpecah belah dalam memahami sabda-sabda Rasulullah, berpecah belah dalam memahami kaidah-kaidah keagamaan kita. Sampai jumlah sekte di dalam Islam itu terbanyak. Dan Rasulullah SAW menyebut Yahudi dulu berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan kaum muslimin berpecah sampai menjadi 73 golongan. Bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi 71, 72 dan 73 itu bukan nomornya, bukan nominal jumlah. Tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah kiasan jumlah banyak gitu ya. Jumlahnya, banyaknya jumlah banyaknya jumlah kelompok-kelompok, sekte-sekte, faham-faham
Yang ada dalam tubuhnya Yahudi itu sampai sekian banyaknya, yaitu 71 sekte loh ini. Bukan seperti madhab fikih ya. Bukan seperti madhab fikih, tidak. Membawa faham sendiri dalam berislam tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Dan tentunya ajaran yang dibawa oleh para nabi itu semuanya Islam. Semuanya Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menamakan kalian sebagai muslimin sebelum ini dan juga di dalam Islam. Muslim kita muslim. Sebelumnya dulu pengikut Nabi Isa juga muslim, pengikut Nabi Musa juga muslim, pengikut Nabi Ibrahim juga muslim, dan semua nabi-nabi pengikut mereka adalah muslimin. Kembali, mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datang keterangan-keterangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya. Mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang benar. Kecuali telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang benar. Wallahu a'lam. Maksudnya di sini perpecahan yang banyak itu terjadi saat sudah diturunkannya keterangan-keterangan yang benar dari Allah lewat Nabi kita Muhammad SAW. Itu lebih parah lagi. Dan yang paling dahsyat ketika mereka tidak mau menerima kebenaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya perpecahan yang terjadi di Yahudi itu setelah Nabi Allah Musa alaihissalam. Perpecahan yang terjadi di Nasrani juga setelah diangkatnya Isa alaihissalam. Selagi beliau masih ada, tidak terjadi perpecahan itu sebagaimana kita umat Muhammad SAW. Itu tidak terjadi perpecahan pada mereka selagi Nabi kita Muhammad SAW masih hidup. Jangankan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang nyeleneh dalam faham, beliau dengar dimanapun dikejar dan ditakdib. Kalau bisa, kalau mau kembali, kalau enggak suruh tobat. Kalau enggak mau, wah sudah bisa-bisa nih. Berani-berani membawa faham nyeleneh di dalam Islam. Berani-berani membawa faham yang tidak pernah dikenal dari baginda Rasulullah SAW. Di hadapannya Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab, apalagi Rasulullah SAW. Maka perpecahan tidak akan terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Perpecahan dalam praktek beragama. Meskipun benih-benihnya ada. Di antaranya Khawarij itu sahabat itu. Tadiyan itu. Itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kan nggak bisa wujud, nggak bisa berkembang, di mana ketika Nabi SAW membagi harta rampasan perang di mana di Ji'ranah, ya, setelah peperangan Taif, ghanimah yang didapati dari Hawazin banyak sekali, kemudian dibagi oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Dan pembagiannya hanya diarahkan kepada orang-orang Mekah, orang-orang yang mu'allaf yang baru masuk Islam dari Mekah, ya. Itu diberi sekali, memberi Nabi SAW, ya Allah, 100 ekor unta, 100 uqiyah emas, 100 uqiyah perak, jumlah yang besar sekali, luar biasa, banyak sekali. Diberikan oleh Nabi SAW kepada pembesar-pembesar Quraisy waktu itu, sama yang lain yang baru masuk Islam di Fathu Makkah. Karena mereka baru masuk Islam juga sekitar 1 bulan. Ya. Maka untuk fungsi taklif qulub, agar mereka menjadi mu'allafah qulub hatinya dan kuat di dalam berislam, Rasulullah SAW membagi harta-harta itu. Di samping Rasulullah SAW sendiri tidak punya pikiran untuk mengumpul-ngumpulkan dunia dan harta tentunya. Jadi kita semua sudah paham, sudah tahu, ya. Baik. Jadi ketika Rasulullah membagi, tiba-tiba ada yang nyeleneh dan mengatakan pembagian ini
terjadi bukan untuk mencari orang pun dari, bahkan tidak ada seorang pun kecuali satu orang dari Ansor yang diberi oleh Rasulullah SAW dari ghanimah tersebut. Padahal mereka mengikuti perang dan melindungi Rasulullah, dan Rasulullah tinggalnya di Madinah dan baliknya Rasulullah juga di Madinah. Wah, ini pembagian yang miring ini. Pembagian yang miring. Betul-betul bukan untuk mencari ridho Allah. Nah, ini sudah ada kan benih-benih ini. Benih ini sudah wujud, tetapi dia nggak bisa berkembang. Maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, nantinya bakal keluar dari pengikut-pengikut ini, kalau bahasa sininya kader-kader sini nih. Ini loh, kader-kadernya ini, ya. Orang-orang di mana kalian akan menghina sholat kalian sendiri ketika bertemu dengan kader-kadernya ini. Apa? Sholatnya mau wempeng. Bacaan sholatnya mempeng, puasanya luar biasa, tetapi mereka itu membaca Al-Quran tidak lebih dari batasan kerongkongannya saja. Maksudnya apa? Mau dihafal tok Qurannya, sama bacaan-bacaannya tok yang diindah-indahkan. Sedangkan petunjuk-petunjuknya Al-Quran mereka nggak paham. Loh, petunjuknya Al-Quran aja nggak paham kok kemudian mau beramal dengan Qurannya, itu kacauan, terlalu jauh. Kamu akan mendapati nanti, kalian akan mendapati nanti kalian berikut nanti di belakang hari kalian akan mendapati dari kader-kader ini loh, dari pengikut-pengikut ini loh, orang-orang seperti ini dan dia, kader-kadernya dia, orang-orang yang seperti itu. Maka hati-hati gitu kan. Bukan hati-hati jangan belajar agama, bukan hati-hati jangan belajar Al-Quran, tidak. Tetapi hati-hati kalau kemudian kamu dalam memahami agama kayak gini gitu. Dalam berpaham dia mencong, dan dalam praktek melaksanakan agamanya kelihatannya mempeng, kelihatannya kenceng, kelihatannya aktif, tetapi dasarnya bukan dasar ilmu, bukan dasar ilmu. Makanya keras, wah, kenceng. Kalau bahasa sininya orang bilang ekstrim gitu loh Pak. Ekstrim dalam praktek beragama, tidak didasari dengan ilmu, akhirnya berlebihan. Yang keluar berikutnya Khawarij, ya. Khawarij, terus kelompok-kelompok yang lain itu. Baik. Jadi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang disebut oleh Nabi SAW, sebelum datangnya Nabi SAW itu juga sebetulnya sudah berpecah belah, dan berikutnya setelah datang Nabi SAW perpecahan semakin dahsyat, sesuai dengan yang disebut oleh Allah di dalam ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mereka tidak berpecah lebih dahsyat lagi kecuali setelah datangnya keterangan-keterangan yang jelas, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul kita Muhammad SAW ketika menerangkan kepada mereka agama yang benar diridhoi oleh Allah, jalan yang benar yang dimaksudkan oleh Allah itu bukan seperti apa yang mereka maksud dan seperti apa yang mereka anut. Akhirnya kemudian mereka tidak terima, bubar, tafarraq, berpecah belah setelah itu mereka. Alhamdulillah dzalik. Baik. Satu ayat lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam praktek beragama, mencong dari bentuk-bentuk kesyirikan, kekufuran, berada di atas jalur tauhid, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama keadilan, itulah agama kebenaran, dan itulah agama kebaikan. Apa itu? Misi wujud kita di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar tauhid, dengan visi, jadi dalam praktek hidup kita ini, kita tidak boleh melakukan hal-hal selain dari apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas atas dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kemudian yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan semacam contoh bagian dari praktek peribadatan, yaitu ibadah badan diwakili dengan sholat dan ibadah harta diwakili dengan zakat. Menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Makanya praktek beribadah dengan badan dan praktek beribadah dengan harta, ibadah dengan badan dan dengan harta, itu dimasukkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari penamaan iman. Dan itu yang difahami oleh sebagian ulama kaum muslimin, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berdalil, Imam Zuhri, Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwasanya praktek ibadah, praktek amal-amal ibadah itu bagian dari iman. Maka nggak boleh di dalam kaum muslimin ini ada orang yang mengaku dirinya mukmin tapi kemudian nggak mau beribadah, baik ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah. Mengaku muslim kok nggak mau sholat, ya bukan muslim. Mengaku mukmin kok nggak mau zakat, ya bukan mukmin. Sholat, zakat dan semua bentuk praktek peribadatan, baik yang rukun-rukun Islam maupun yang wajibat-wajibat Islam, dan bahkan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW, semuanya. Dan yang selaras dengan itu masuk dalam penamaan iman. Masuk dalam penamaan iman. Itu istidlalnya para ulama tentang masalah ini lewat surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Jadi ayat ini termasuk yang digunakan oleh sebagian ulama kita untuk menetapkan bahwasanya ibadah kita itu iman kita, gitu loh. Kalau kita beribadah menunjukkan kalau kita mukmin, serasa rame-rame nyebut kalau diri Anda muslim, mukmin, kita sudah tahu. Kenapa? Anda melaksanakan syiar dari syiar-syiar iman itu sendiri. Yang parah kalau orang keluar-keluar mukmin tapi kemudian nggak mau melaksanakan praktek ajaran agama yang menunjukkan kalau dia melaksanakan itu dia adalah sosok seorang muslim dan seorang mukmin. Wallahu taala alam. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sebatas ini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama berbarokah bagi kita semuanya, dan semoga Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bisa mengarahkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mentakdirkan yang terbaik bagi kita secara pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, dan seluruh kaum muslimin, dan menjauhkan dari kita semuanya takdir-takdir yang buruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sambungan kebaikan bagi kita setelah kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang muslim, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenan kiranya Allah untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, langgeng dengan keislamannya dan keimanannya, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.